Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. yuk jaga kesehatan. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan nostalgia sedikit dengan kiprah brand yang sudah nggak jual di Indonesia ya. Di meja saya udah ada sekotak Motorola Moto E3 Power. Dan saya pakai topinya flash nih. Siapa yang tahu flash dulu? Ini pakai topi sekaligus buat ini ya, buat nutupin rambut saya yang belum dicukur-cukur. Udah hari ke-8 di rumah aja. Nggak berani ke barber karena selain nurut ke pemerintah juga ya menjaga kesehatan saya dan keluarga juga ya. Nah, ini adalah Moto E3 Power. Ini menandai salah satu kiprah Motorola di Indonesia secara resmi. Sebelumnya Motorola masuk ke Indonesia melalui Moto G ya, sama Moto E berapa waktu itu. Itu nggak dari Motorola-nya langsung, itu kalau nggak salah satu e-commerce yang masukin ke Indonesia. Sampai akhirnya Motorola dibeli oleh Lenovo dan Lenovo Indonesia memasukkan seri Motorola ke Indonesia. Bahkan Lenovo akhirnya memutuskan untuk fokus jualan Motorola ya. Mereka nggak jualan smartphone-nya Lenovo lagi. Bahkan kayaknya di Cina-nya si Lenovo-nya udah nggak jualan atau nggak produksi smartphone ya. Mereka fokus ke Motorola, yang mana sempat bikin gebrakan heboh di Motorola Moto G5S Plus. Itu dia bukan ngebajak sih, nikung Xiaomi Mi A1 dengan harga yang lebih murah, dengan fitur yang kurang lebih banyak berbenturan antara keduanya. Setelah itu sempat dapat angin Motorola, tapi kayaknya mereka nggak bisa ngulangi langkah itu karena kayaknya dari hitung-hitungan costnya mungkin nggak masuk ya. Jadi akhirnya mereka masukin Moto Z2 Play itu di harga yang lumayan tinggi untuk level pasar Indonesia, dan jadinya pada akhirnya Motorola menyerah ya, nggak jualan lagi di Indonesia ya smartphone-nya. Lenovo juga kemarin sempat masuk Lenovo tuh dari distributornya Lava, malah Lenovo yang seri S5, seri Z, seri K. Padahal lumayan bagus sih produknya, tapi nggak tahu kenapa nggak dilanjutin. Dan Lenovo sendiri kayaknya udah patah arang ya buat jualan lagi smartphone di Indonesia, yang sekarang pasarnya udah ketat banget persaingannya. Dan kayaknya saya ngomong panjang lebar kebanyakan ya, bacot kalau kata netizen dari tadi. Nggak apa-apa lah, namanya juga bahas nostalgia. Termasuk nih, kalau kamu tahu merek flash dari Alcatel itu dulu sempat berjaya juga melalui flash sale di Indonesia, sampai akhirnya nggak tahu kenapa nggak dilanjut. Dan ya sudah, daripada nanti banyak yang protes, kita langsung unbox Moto E3 Power ini. Kemasannya seperti ini, ada penampakan dari smartphone-nya di depan. Penampakannya tentu kece ya, ini desain yang cukup original dari Motorola. Saya sempat habis ini review yang Moto E4 dulu, bisa dilihat videonya di sini ya. Kalau kamu lihat yang Moto E4, lumayan bagus gambarnya, itu saya ngambil di tempat wisata di Garut. Dan di sini masih ada Lenovo-nya tuh, logo Lenovo-nya sekarang masuk di kemasannya. Warna ini apa ya warnanya? Cyan ya, atau Tosca. Dan di sisi belakang ada penjelasan tentang highlight fiturnya. Jadi layarnya 5 inci HD display, berarti 16:9, 1280 x 720p ya. Quad-core prosesor, kalau nggak salah ini MediaTek 6735. Itu adalah prosesor yang banyak banget digunakan di smartphone pada tahun berapa ini? Kita lihat sertifikatnya 2017 ya. Dengan RAM 2GB dan internal storage-nya 16GB, baterainya 3500 mAh. Jadi zaman dulu baterai ini padahal baru 3 tahun ya. Jadi zaman 2017 baterai 3500 itu udah dibilang gede. Buktinya smartphone yang dilabeli power baterainya segitu. Padahal dulu sempat ada loh Lenovo P780 ya, yang baterainya 4000 mAh. Duh, ini topi. Ya udah gini aja ya, biar nggak terlalu selengean kesannya. Sisanya bisa dilihat di sini. Jadi kamera belakangnya 8 megapiksel dengan flash, dan kamera selfie-nya 5 megapiksel, dual SIM, dan ada microSD slot ya. Ya udah, kita buka yuk. Ini masih segel. Oh ya,
Saya belum kasih tahu harganya ya. Saya beli di Oceanic. Ini harganya 650.000. Nih, beneran beli. Ya. Sebetulnya nggak bisa dibilang worth the money sih untuk level harga sekarang. Speknya berbanding harganya. Tapi lumayan lah buat nostalgia, sama mungkin kalau kamu ngejar nilai historisnya. Karena kalau OS-nya juga kayaknya ini mentok di Marshmallow ya. Nanti kita lihat apakah ada update software atau tidak. Di sini tidak ada apa-apa. Kita lihat di dalamnya. Dapat headset. Dulu ini harga barunya berapa ya? Sekitar 1,8 apa 1 berapa? 2 juta kayaknya nggak nyampe ya. Karena Moto E4 pun dulu sekitar 1,9an Moto E4 ya. Moto E4 baterainya udah 4000 mAh, prosesornya apa waktu itu lupa, MT6737 kayaknya. Ya udah lebih update pokoknya. Oke, dapat headset tipenya in-ear seperti ini. Headsetnya nggak ada merek Motorola-nya. Tapi ada kontrol untuk volume selain untuk terima telepon. Lalu ada kabel data, harusnya ini masih micro USB ya. Ya, ini kabelnya putih, masih micro USB tentu saja. Lanjut. Oh, ini dia baterainya. 3500 mAh tuh gede banget ternyata ukuran baterainya. Mungkin zaman sekarang bisa dibikin lebih compact kali ya ukuran baterai. Made in China, buatan Tiongkok, Ningde Amperex teknologi, 3500 mAh. Tipenya apa ini? GK50 baterainya. Ya lumayan lah ya, baterainya masih bisa dilepas. Jadi kalau ada apa-apa tinggal beli baterainya, nggak usah ke service center. Semoga ada yang jual sih. Dan ini kepala chargernya, ada logo Motorola-nya di situ, adaptive fast charging. Kayak Samsung punya ya, adaptive fast charging. Ini logo Motorola lagi. Dan outputnya adalah 5 volt sampai 9 volt 2 ampere. Oh, berarti Motorola Power tuh karena dia punya kemampuan fast charging ya. Kalau di 9 volt 2 ampere kan 18 watt. Kira-kira kurang lebih sama dengan dual engine fast chargingnya milik Vivo ya, 18 watt. Lalu ada ini limited warranty. Kartu garansinya tebal banget, berbagai bahasa soalnya dari Motorola. Readme, ini berarti quick guide-nya ya. Ini 2 bahasa, Inggris dan bahasa Indonesia. Baca katanya. Ikro. Ya, harus dibaca ya. Dan di sini ada itu manual, berarti ini quick start guide-nya. Mari kita mulai. Sudah habis, kita bereskan dulu mejanya. Kita keluarkan smartphone-nya ya. Ini di plastiknya ada highlight-nya lagi, tapi ini semuanya udah kita bahas tadi. Oh, ya seperti itu. 5 inci ini lumayan gede ya. Kita bandingkan dengan 6,9 incinya Galaxy S20 Ultra zaman sekarang. Segini ternyata perbedaannya. 5 inci, ini 6,9 inci. Tentunya dengan bezel yang lebih tebal ya. Si Moto E3 Power ini tuh, kayak gitu. Bezelnya udah kelihatan. Sisi belakangnya seperti ini pakai bahan plastik tapi agak-agak rubberized. Jadi kesat banget dipegang. Dan ini desain seperti ini nih, melengkung sedikit di atasnya dari frame-nya itu. Ini khas banget Motorola dari zaman Moto G dulu ya, sebelum Moto E. Kita buka dari sini back covernya. Dulu saya seneng banget pakai Moto G. Back covernya beli beberapa, ada yang warna lime, ada yang warna Tosca, ada yang ini ya rubberized grip ya, yang rugged gitu. Itu kayaknya e-commerce yang masukin panen lumayan tuh dari Moto G. Aksesorisnya jualan, handphonenya juga banyak yang beli. Oke, seperti ini penampakannya setelah dipasang baterai. Dan di sini ada 2 slot SIM card. Ini kayaknya ukurannya micro SIM, SIM 1, SIM 2 dan micro SD di sini ya. Kameranya satu di belakang 8 megapiksel dengan sebuah flash. Kita tutup dulu. Ya, back covernya rada kurang rapet ya. Tadi saya udah buka tutup beberapa kali, masih kurang rapet juga nih sebelah sini. Dan di sini kamu bisa lihat ada mikrofon untuk noise cancellation, logo Motorola di situ. Dan ini kameranya dikasih frame atau pinggiran chrome gitu ya. Oke.
Oke, di sisi atas ada jack audio 3,5 mm. Ini masih pada di atas zaman dulu. Lalu di sisi kanan nih ada tombol powernya justru di atas. Ya, di sebelah atas tombol power, volume rockernya di bawah. Kebalik dengan kebiasaan yang zaman sekarang. Ini masih standar zaman dulu. Tapi si tombol powernya udah dikasih grip atau bukan grip apa? Tekstur bergerigi ya. Jadi ya ada gripnya juga, tapi pembedanya antara tombol power dan volume rocker di teksturnya. Jadi kamu bisa tahu lagi megang tombol yang mana. Dan di sisi bawah di sini ada port micro USB dan juga celah untuk membuka back covernya tadi ya. Mikrofonnya nggak di sini, tapi di bawah layar. Jadi di bawah layar ini ada satu garis. Ini antara mikrofon dan loudspeaker ada di sini. Kalau ini loudspeakernya stereo berarti mantap ya. Si Moto E3 Power ini frame-nya sebetulnya terbuat dari plastik polikarbonat ya, tapi dikasih kesan glossy sehingga kalau dari jauh kelihatan kayak metal. Dan di sisi depan, kalian kita nyalain aja. Ini banyak debu di sini untuk layarnya. Logo Moto, dan saya akan lap dulu sisi depannya dengan lap kebangsaan gonta-ganti HP. Ya, kinclong. Lenovo sekarang sulap ya. Tadi Moto, sekarang Lenovo. Tuh, sekarang Moto lagi. Oke, sudah masuk home screen. Barusan setupnya lama banget pas pertama kali booting. Dan di sini udah ada sistem update ya. Tadi saya bahkan sambil nunggu sempat ambil foto dulu. Sistem update-nya sih hanya 22 MB. Jadi kemungkinan hanya sedikit update saja. Entah setelah ini ada upgrade lagi atau tidak. Untuk saat ini kita lihat softwarenya dulu. Kemungkinan ini masih Marshmallow ya. About phone. Ya, betul. Marshmallow. Moto E3 Power security patch levelnya 1 Januari 2016. Dan ini tadi saya ngerasa layarnya redup banget ya. Ini akhirnya saya matiin adaptive brightness-nya dan saya set full. Di full aja segini doang si brightness layarnya. Jadi kalau kamu pakai adaptive brightness akan kerasa kurang banget. Entah tujuannya mungkin buat menghemat baterai juga, karena ini smartphone yang mengandalkan power atau baterai. Dan seperti ini penampakan dari smartphone Motorola ya, nggak pernah ada bloatware-nya, hanya aplikasi-aplikasi Google saja. Sudah ada FM radio di situ, karena disertakan juga headset ya dalam paket penjualannya. Jadinya tidak banyak yang bisa dibahas sih sebenarnya dari software, karena ini hampir stok ya si OS-nya. Tadi saya udah sempat foto-foto sih buat ngecek kameranya, dan menurut saya segini untuk kameranya lumayan. Nggak bisa dibilang bagus-bagus banget juga sih, karena ini kan kondisi saya terang ya. Tapi ketajamannya masih dapat menurut saya. Ini yang pertama, saya ambil fotonya, saya akan munculkan juga di layar ya. Masih lumayan tajam, dapat detail-detailnya. Kalau ini warnanya lebih karena sudut pencahayaan yang kurang bagus. Kemudian ini, lanjut yang ini 8 megapiksel saja memang si fotonya. Tapi kalau kita lihat di zoom, detailnya masih lumayan dapat tuh. Dengan catatan memang lighting di sini lumayan bagus ya dibandingkan dengan di kondisi nyata, di mana sering beragam kondisi pencahayaannya. Lalu ini kayak di sini udah mulai kelihatan kurang tajam ya. Saya ngambil fotonya menghadap ke background yang rada jauh. Kalau nggak di zoom, sebetulnya kelihatan tajam. Tapi kalau kamu gini pinch buat zoom, udah mulai kelihatan pinggirannya kurang tajam. Karena ini memang hanya 8 megapiksel ya. Tapi ini keren kalau buat wallpaper, kelihatan kayak gitu doang, keren ya. Lanjut, saya ngambil foto yang lebih detail lagi, foto kotor-kotor di buku Shopee saya. Kelihatan? Lalu foto tulisan. Nah, ini hasil printer ini ya, printer pita. Seperti itu. Memang hasilnya nggak tajam banget printingnya, karena pakai pita, pakai jarum, stylus gitu. Dan ini untuk selfie-nya 5 megapiksel ya. Lumayan sih, detail kulit masih kelihatan, kumisnya yang belum dicukur juga kelihatan. Walaupun ini memang fokusnya nggak ini ya, nggak autofocus kayaknya. Bagian belakang background tuh masih fokus banget juga, malah wajah yang rada ngeblur sedikit. Ini juga sama, dan ini juga sama.
fix fokus kayaknya untuk kamera depannya. Saya akan coba tes lagi untuk kamera depan, apakah beneran fix fokus. Ada sih autofocus tuh, dia ngedetect wajah. Tapi fokusnya tetap kayaknya fix fokus kayaknya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Moto E3 Power pas udah dinyalain malah nggak rame ya, karena softwarenya ya software Google doang, nggak ada yang lain-lain. Kemudian juga kameranya segitu aja, paling apa lagi yang bisa dibahas. Software update-nya kita coba install aja dulu. Cuma 22 MB, jadi nggak bisa diharapin ada banyak perubahan ya. Paling itu hanya security patch upgrade saja. Ya paling nggak kita sudah bahas sebuah brand yang sudah punah di Indonesia. Sebetulnya mereka masih rilis loh di luar negeri. Terakhir Moto berapa ya? Moto G8 apa berapa gitu. Sangat disayangkan karena sebetulnya ini adalah salah satu brand yang punya ciri khas tersendiri, punya desain atau garis desain yang jelas. Dari Moto Z series itu dari Z pertama sampai sekarang Z berapa, Z4 yang kemarin terakhir saya lihat, tetap kayak gitu desainnya. Mungkin karena membuat mempertahankan apa modularitasnya, buat modul-modul yang bisa ditempel di belakangnya itu. Kemudian juga dia tetap mempertahankan ciri khasnya ya. Dulu Motorola juga sempat dipakai buat Nexus, dan dulu memang sempat dibeli sama Google sebelum dijual kembali ke Lenovo ya Motorola ini. Oke, ini masih installing system update. Teman-teman silahkan komen, pernah nggak punya handphone Motorola? Kalau pernah, komen aja ya, Motorola apa yang dipakai, betah nggak pakainya, berapa lama pakainya. Kalau saya yang paling bikin betah Moto G sama Moto X2 apa X doang ya, yang belakangnya kulit itu betah banget, build quality-nya enak banget, di tangan ergonomis banget, digenggam enak, layarnya AMOLED. Dulu itu yang pertama meniadakan LED notification, pakai ambience display ya, namanya Moto Display waktu itu. Jadi kalau ada notifikasi, dia munculin ikonnya di layar yang AMOLED. Jadi kan nggak boros baterai ya, karena layar AMOLED hanya nyala pixelsnya yang nggak berwarna hitam doang. Jadi ya bisa dibilang mungkin itu always on display pertama ya, yang akhirnya diikutin oleh banyak brand. Tapi memang Moto X2 itu juga kameranya jelek sih, di low light hancur banget. Itu dulu saya beli harganya 3,5-an, gak garansi resmi. Dulu zaman masih lolos aja yang gak garansi resmi, kita yang tech enthusiast seneng-seneng aja nih ada produk luar yang masuk, gak garansi, gak apa-apa. Dulu yang suka jual itu siapa ya? Channel B, Diesel, Bejana Agung, yaitu Channel B ya. Atau kalau di salah satu e-commerce namanya Boss Gadget, bukan Boss Gadget Felix ya. Ada namanya Boss Gadget dulu nama tokonya, tapi kalau di e-commerce lain dia namanya Channel B. Oke, karena lama nungguin sistem upgrade-nya, udahlah kita tutup aja videonya di sini. Takut kelamaan, teman-teman kuotanya sayang. Semoga video ini cukup menghibur untuk nostalgia, menemani teman-teman yang lagi stay at home ya, nontonnya di rumah aja. Kita lalui bersama situasi ini ya, kita berada dalam sebuah situasi yang sama, yang kurang menguntungkan. Tapi kalau kita sama-sama menahan diri untuk nggak keluar rumah dulu, insya Allah semua ini akan segera berlalu dan semuanya akan baik-baik saja. Jangan lupa cuci tangan habis nonton video ini. Dari Kota Cimahi, Algun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.